الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita malam ini insyaallah kita akan melanjutkan surat Al-Kahfi ayat 20. Sebelumnya mohon maaf Pak Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk salat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, berdoa. Mudah-mudahan zikir salat jamaah kita, zikir kita dilanjutkan dengan sama-sama nanti membaca surat Al-Kahfi dengan tajwid. Kalau biasanya Pak Ustaz dengan tahwid, insyaallah nanti kita akan sama-sama membaca dan sedikit pemahaman tentang ilmu tajwidnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami banggakan, insyaallah surat Al-Kahfi-nya ayat 20 ya. 20. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya mudah-mudahan kita berirama, bernada, ya, berirama, bernada. Mudah-mudahan nanti supaya lebih indah membacanya. Insyaallah semuanya bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama 1 2 3. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Panjang ting ya. Panjang ting ya. Ya, sedikit. Nafas. Iya, nafasna laras. Maaf tadi paksakan. Tapi insyaallah nanti insan ya. Innahum yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum. Sampainya. Sebelum memulainya diambil napas bagus. Pada sekian lama langsung biasa nama kapotong. Tenang, harus tenang. Emang membaca Al-Quran harus tenang biasanya. Harus tenang. Jadi ada ambil napas dulu, kemudian langsung memulai. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu
إذا أبدا. Nah, huna orang cobian anu panjangna teu dua harakat gitu nya. Hu-nya. Hu. Kurang kembali lagi. أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله anu nada pertamanya tinggi. Oh, ngagunakeun nihawan. Tadi kan kamu nadanya hilap. Wa'adallah. Ulang coba. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallah أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. Wa anna la raiba pilih karena roy la raiba fiha yang cobian di anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم kurang panjang alaihim. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. Rabbuhum a'lamu bihim
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ayat ini. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ya, alhamdulillah itu salah satu yang kita coba baca di ayat 20 tadi innahum. Nah, mudah-mudahan ini yang harus sama-sama kita perhatikan ketika membaca Al-Qur'an adalah ikhfa gunnahnya, kemudian iqlab, ikhfa itu minimal harus ditahan gitu ya. Itu membedakannya dengan ada yang disamakan dengan dengan mad tabi'i. Kalau di qiraat biasanya lebih, kalau ikhfa lebih dari mad tabi'i. Innahum sama juga iyazharu. Innahum gunnah ya. Hum mimati menghadapi alif itu tidak ditahan. Innahum iyazharu alaikum. Kemudian yarjumukum au yu'idukum, ini juga sama fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Nah, ini yang tadi dibacakan, mudah-mudahan kurang lebihnya seperti itu yang kita sama-sama dicontohkan tadi. Mudah-mudahan minimal tidak tergesa-gesa aja ketika membaca Al-Quran, ketika ada waktunya luang.
Beda lagi kalau misalkan ada targetan gitu, targetan ketika mau bukan hafal ya, mau targetan 1 juz itu beda lagi. Tetapi sama kaidah ilmu membacanya juga tidak dilupakan. Kalau misalkan mad tabi'inya jadi satu, berarti harus satu semuanya. Kemudian yang tidak madnya setengah misalkan, itu boleh-boleh saja dibiarkan. Tetapi ingat harus sama, minimal harus sama. Kalau mad tabi'i jedanya 2 ketukan, ya 2 ketukan semuanya. Kalau yang ikhfa'nya mau 3 ketukan, 3 ketukan harus sama semuanya. Jadi ini yang tapi emang lumayan apa ya namanya, untuk konsisten seperti itu ya luar biasa, emang harus terus dilatih dan emang harus ada yang melihat. Kalau sendiri ya ya seperti itu biasanya kalau sendiri. Katanya kalau orang dulu kalau baca Al-Quran sampai hatam itu harus ada yang memperhatikan sampai tuntas, sampai satu Al-Quran. Kalau udah itu selesai baru bisa membaca sendiri. Kalau dulu gitu ketika diajarin itu luar biasa. Jadi tajan hatam terasa ya nggak usah orang Pak Guru nggak bisa gitu. Kalau sekarang enggak ya, jarang sampai kepada hatam membaca Al-Quran. Kalau di Serang juga lebih kuat ya, di Serang di Banten lebih kuat itu membaca Al-Qurannya. Baru katanya apa nih bahasanya ijazah apa namanya. Jadi itulah ada yang memperhatikan sampai kepada hatamnya Al-Quran. Kalau yang sekarang jarang lebih banyaknya membaca sendiri. Padahal di Al-Quran meskipun hampir agak sama, tetapi luar biasa banyak yang perbedaannya. Seperti Ismam gitu, kalimat Ismam itu kalau nggak ada yang masih tahu, yang nggak tahu seperti apa. Kayak majreha, berusaha majreha gitu. Itu kalau nggak ada yang menyampaikan, kalau sendiri, kecuali barangkali sering melihat di YouTube barangkali tentang ilmu tajwid. Dan sekarang ada, saya pun ikutan masuk ke grup ilmu tajwid, jadi ingin mempelajari. Dan luar biasa, mudah-mudahan itu juga jadi pelajaran kita. Yang keduanya, ketika ini saya mengingatkan saja khususnya diri saya juga, saya sering mengingatkan juga anak-anak, terutama di sholat, kalau yang tidak dijaharkan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diutamakan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Artinya kalau berhenti di setiap ayat ya berhenti. Kalau mau diwasolkan ya diwasolkan. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi kaidah itu di dalam sholat, terutama Al-Fatihah, mudah-mudahan bisa dilakukan. Apalagi sholat yang luar biasa ya, ibadah yang paling utama. Itu kadang dulu saya suka agak kadang ketika belum dikasih tahu gitu, saya alhamdulillah juga alamin gitu. Tapi mudah-mudahan ketika yang tidak dijahar pun, ketika berjamaah, mudah-mudahan kita bisa sama lah, apalagi Al-Fatihah itu yang wajib. Yang keduanya, mungkin Pak Ustaz Janiat sudah menyampaikan di surat Al-Kahfi ini yang berkenaan dengan ada 3 kisah dia. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi 7 pemuda, 7 pemuda yang luar biasa yang diberikan oleh Allah di alam mujizat ya, yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Kalau sekarang berarti bakal heboh kalau ada yang begitu, bahkan viral gitu. Isu viral juga nama viral tentang Ashabul Kahfi yang sangat luar biasa, yang mempertahankan akidahnya sampai tidak mau nggak mau mengikuti raja. Kalau dikiaskan yang saya dapat kisah itu Raja Dikianus gitu. Raja yang luar biasa ya, menyuruh kepada rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah patung gitu, menyembah patung. Padahal sebelumnya juga sudah
banyak orang-orang yang taat. Ketika negeri itu dikuasai oleh Dikianus, maka semuanya harus mengikuti Dikianus. Bahkan ini kejamnya juga luar biasa. Ketika tidak mau menyembah patung berhala yang mereka buat, maka konsekuensinya mati. Luar biasa. Ini yang 7 pemuda ini juga ingin mempertahankan akidahnya, sehingga dia hijrah dari tempat itu. Hijrah gitu, angkat di kampungnya, di negaranya atau di wilayahnya untuk mempertahankan akidahnya. Ya, diperbolehkan ya untuk mempertahankan, untuk melanjutkan ke generasi berikutnya juga. Dan itu adalah takdir Allah dengan mukjizat itu. Kalau di ayat tadi 22, saya terjemahnya juga ada beberapa perbedaan tentang jumlahnya, tentang jumlah pemuda itu. Tapi ini luar biasa. Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita semuanya, ternyata memang kebahagiaan yang luar biasa itu ketika akidah itu sudah bisa betul-betul dirasakan gitu, dinikmati. Saya ingat kiriman Pak Agus ya, video Pak Agus. Ada amalan yang luar biasa. Saya juga sering baca Pak Agus, tapi tidak komen. Mohon maaf belum komen. Tapi luar biasa. Ada ibadah yang luar biasa, ada yang namanya ridho gitu. Ada amalan ridho, itu udah keren banget kalau udah bisa menjalankan itu. Ini adalah kalau udah dengan takdir apapun ridho, itu harusnya orang-orang yang beriman itu bahagia. Tapi luar biasa, perlu latihan gitu. perlu latihan itu, untuk bahagia itu perlu latihan, perlu ilmu, perlu kesabaran dan lain sebagainya. Tidak bisa instan, bisa sabar. Nah, Ashabul Kahfi juga luar biasa dengan mempertahankan akidahnya. Dia pergi kemudian masuk ke dalam gua untuk menghindari orang prajuritnya Raja Dikianus itu. Mereka ternyata Allah luar biasa ya, diberikan kenikmatan di dalam tidurnya. Padahal ketika tidur 309 tahun. Wah, juga atas kumahnya jenggotan atas kamarana juga kampus. Itu luar biasa. Dan ternyata ada beberapa yang meneliti tentang kenapa tidak hancur gitu, ada pernah yang menyampaikan ternyata emang tidurnya juga bergerak, nyamotah mulutnya bahasa orang mulanya lamun teu motah mah jigegelan lembab, tubuhnya lembab, kemudian ya hancur, tidak bakal lama kalau tubuh manusia. Katanya begitu di kuburan, kecuali yang punya amalan luar biasa. Jadi ada dibolak-balikan. Itu adalah menandakan mukjizat Allah. Kalaupun ada, kayaknya bakal ramai. Seperti kisah Nabi Isa gitu ya, ketika bicara, wah ramai juga. Dalam ayatnya, satu mungkin kayaknya paling gitu ya. Sangat mungkin. Seperti Ibrahim pada Nabi Ismail, sangat mungkin itu harus dilakukan. Tetapi kalau itu adalah perintah Allah, ya luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi jadi gambaran kita dimanapun kita harus berpegang teguh kepada akidah kita. Jangan sampai, mohon maaf, ada yang ngasih 200.000 pilihannya jadi berubah gitu. Ya benar, ini berkenaan dengan akidah juga. Orang Muslim segala sesuatunya tetap berkenaan dengan akidah. Memilih sesuatu juga tidak asal, ya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya, kalau memilihnya udah tahu yang enggak benar gitu, sekiranya yang tidak benar juga kita hati-hati. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melihat dengan jeli, melihat dengan rasional gitu. Mudah-mudahan kita tidak salah memilihnya. Kewajiban kita memilih dalam memilih kayak yang lainnya nanti. Itu barangkali. Jadi dalam segala sesuatunya dimanapun mudah-mudahan kita berikhtiar terus untuk mempertahankan akidah kita, Islam kita tidak lewat.
dalam pembicaraan apapun, dalam politik apapun, Islam tetap dibawa-bawa gitu. Kan bahasa ini maulah membawa Islam politik mana macam-macam. Bila membawa Islam, kalau itu membawa Islam berarti murtad gitu. Muslimnya kalau tidak dibawa Islam gitu, kalau tidak dihadirkan Allah berarti keluar ya. Berarti dalam segala hal sesuatu pun, bahkan sampai masuk ke kamar mandi pun, tetap kan harus mengingat Allah. Artinya tidak boleh lepas kita dari Allah. Dalam pekerjaan juga insya Allah semuanya juga begitu. Jadi akidah saking pentingnya, 7 pemuda itu juga alhamdulillah diberikan mukjizat oleh Allah untuk hidup selama 309 tahun. Dan ketika bangun, saya baca di kisahnya itu, ketika bangun mereka tidak merasakan lama. Jadi yang 7 orang itu sampai ngobrol, perasaan kita belum sholat. Ya, ada di dialog itu dari beberapa saya baca dari kisah itu. Kemudian mereka untuk sholat di situ, sholat berjamaah, sholat melaksanakan sholat. Ada kita udah kelewat di sholatnya, ayo sholat. Jadi saking tekarawasna, nikmat ya berarti diberikan kenikmatan oleh Allah karena mempertahankan akidahnya. Itu luar biasa. Insya Allah dalam apapun kalau kita mempertahankan akidah, meskipun agak pedih, kelihatannya kata orang lain pedih, gitu, tersiksa, tapi bagi mereka adalah kenikmatan. Seperti yang kita lihat itu di berita-berita di Palestina. Katinggalina matanya, aduh ya Allah nih, juga ngeri gitu. Tapi kayaknya mereka menikmati itu luar biasa. Karena ladang jihadnya luar biasa besar. Itu mungkin yang ditunggu-tunggu oleh mereka mungkin. Ketika anak-anak kecil sampai berani melemparkan jeng batu gitu ngelawan itu luar biasa. Keberanian jihadnya udah luar biasa. Namun karena kita mah tidak terbiasa gitu, jika nama takut jika abdi mah jumput jika nama karena keimanan. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan termasuk kepada 7 pemuda tadi. Yang akhirnya salah satunya merasa kelaparan gitu. Kita lapar, pergi ke pasar. Satu orang ini juga sambil seorang seselumputan gitu. Mereka menganggap yang berkuasa itu Raja Dikianus, padahal yang kerajaannya sudah berbeda, dan yang menguasai itu adalah raja yang Muslim ketika itu dibangunkan. Dan itu luar biasa keagungannya juga. Ketika di pasar kan ramai, di dalam kisah itu di pasar ramai ternyata mereka masih memiliki uang logam yang di zamannya itu ada. Yang di pasar ketika melihat uang logam yang harta karun itu berebut gitu. Sampai akhirnya dibawa sampai ke raja. Dan akhirnya ada dialog, tidak lama kemudian mereka kembali lagi, kemudian oleh Allah diwafatkan gitu. Jadi tidak lama. Ini adalah bahwa kita harus percaya kepada Allah, dan mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita adalah terutama kalau insya Allah kalau bagi bapak-bapak sudah pada kuat akidahnya. Tapi bisa jadi kalau anak-anak kita, cucu kita, generasi kita yang baru sedikit barangkali untuk memahami ilmunya, saur bahasa Sunda mah soka kacadak gitu, ke bawah-bawah gitu. Bisa jadi. Kalau yakin kalau bapak-bapak di sini udah insya Allah dimanapun akidahnya kuat. Tapi belum tentu bagi anak-anak kita yang udah beres SMP atau SMA, sering kaca candak. Kadang mohon maaf, abdi pun sama ketika ngecek tos sholat kan tuh acan. Jadi ini luar biasa. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita, terus orang kita mengawasi generasi kita, terutama di dalam mempertahankan akidahnya. Jangan sampai gara-gara 200.000, 100.000 akidah teh saurna di rumah
Ustaz-ustaznya memperterang terang dengan kristenisasi dulu di Lembang di mana Abu Buruk Kartos Ngiringan Serang Atian Ali itu luar biasa mendatangi orang-orang yang seperti itu. Banyak yang di pelosok-pelosok gara-gara siap pekannya dikasih sembako itu luar biasa. Termasuk di daerah Abdi di Bogor di puncak di Gunung Salak itu sampai ada gereja yang dihancurkan oleh masyarakat karena luar biasa mewahnya dan siap Ahad itu selalu bagi-bagi sembako. Sedikit ya, bukan karena lapar dan lain-lain. Insya Allah ini sangat penting tentang akidah itu. Yang keduanya, kalau tidak salah di surat Al-Kahfi itu ada dua orang yang satu bersyukur terhadap pertaniannya, syukur nikmat yang diberikan Allah tentang rizki dari yang keduanya yang kufur. Yang ketiganya kalau tidak salah tentang kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan insya Allah hari tafsir nama seorang Pak Ustaz Janjian sudah luar biasa. Hari Abdimah pirang terang insya Allah ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan ayat itu membahas tentang tafsirna. Abdimah masih ningali tidak terjemahna. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika ayat itu betul-betul mudah untuk dicerna, dipahami, insya Allah kita pun berupaya berikhtiar untuk mencoba makna dari kalimat itu. Tentu saja yang paling baiknya adalah ada mursyid, ada guru yang menyampaikannya, itu lebih baiknya. Itu aja barangkali, insya Allah pembacaan Al-Quran mudah-mudahan kita dawamkan minimal sehari teh minimal itu 1 lembar katanya, atau ya ada yang target hafal hatam 1 bulan itu luar biasa. Yang seharinya barangkali 1 juz itu sesudah sholat 5 halaman atau 3 halaman itu dibagi-bagi saja, karena ada yang 10 lembar, ada yang 9 lembar, juga ada yang 8 lembar. Itu tergantung kitanya. Kalau ditargetkan, insya Allah bisa. Tetapi kalau ya apa adanya, ya hasilnya apa adanya. Surganya surga apa adanya. Tapi yang diikhtiarkan targetnya surga adan, insya Allah apa yang dilakukannya yang ada surga adan gitu. Surga yang tergiat, surga Firdaus yang dikejarnya. Kalau apa adanya, ya hasilnya apa adanya. Mudah-mudahan kita tidak insya Allah di dalam beribadah, berikhtiar terus untuk untuk ditambah keilmuannya, pemahamannya tentang ibadah-ibadah kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan insya Allah nanti dilanjutkan dengan Pak Ustaz Janjian. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan Khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aya waktu kanggo zikir. Alhamdulillah mukhlishan lahuddin.